Shalom ibu-ibu yang mengasihi dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun saat ini kita berada di rumah masing-masing. Tapi hal itu tidak menyurutkan akan hati kita untuk menaikkan pujian, penyembahan, dan pengagungan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari setiap kita mengambil waktu teduh, meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan untuk memimpin jalannya ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Ketika para gembala mendengar berita akan kelahiran Yesus Kristus, maka mereka segera pergi menjumpai sang bayi yang baru lahir itu. Apa yang dilakukan ketika para gembala itu melihat akan bayi Yesus? Mereka sujud menyembah kepada sang bayi itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau menyatakan, hai mari berhimpun. Kita boleh bertepuk tangan. Pujian sembah kami naikkan hanya kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Saat hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di dalam setiap hati kami, untuk kami dapat bersekutu, beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami, supaya ibadah ini boleh kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mungkin lagu ini baru ibu-ibu dengar, namun biarlah kita sama-sama belajar. Sebuah kabar dari sorga melalui malaikat Gabriel tentang penebusan manusia dinyatakan kepada Maria. Ketika Maria mendengar akan kabar itu, ia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Perkataan yang dinyatakan Maria ini adalah perkataan yang begitu tulus hati. Dia taat untuk menjalankan rencana Allah akan keselamatan bagi umat manusia. Mari kita menaikkan pujian, kabar dari surga. Menaikkan pujian ini sekali lagi. Sebuah kabar dari surga dinyatakan pada Maria. Sebuah kabar sukacita tentang penebusan manusia.
Dipersilakan. Shalom, selamat sore Ibu-Ibu Komisi Wanita. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama tadi. Dan firman Tuhan hari ini diberi judul Pembawa Berita. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, berita adalah hal yang paling mudah kita dapatkan pada saat ini. Berbeda dengan beberapa puluh tahun lalu sebelumnya, di mana ketika kita ingin mendapatkan berita, kita harus menunggu selama beberapa waktu, tergantung sarana atau media apa yang kita pakai. Contohnya, jika kita ingin mendapatkan kabar dari keluarga atau orang yang kita kasihi, kita biasanya menggunakan surat, dan biasanya itu baru kita dapatkan kabarnya seminggu kemudian. Kalau kita mau lebih cepat sedikit, kita biasanya menggunakan wesel atau telegram. Sekarang berbeda. Jika kita ingin mengetahui kabar dari keluarga ataupun orang yang kita kasihi, kita tinggal WA mereka saja, entah melalui chat atau melalui WA call. Itu kita sudah langsung dapat jawabannya. Jika kita ingin mendengarkan berita tentang perkembangan negara atau hal-hal yang lainnya, kita biasanya menggunakan surat kabar. Kita menunggu surat kabar terbit setiap harinya atau media lainnya, tabloid atau majalah gitu ya. Demikian juga halnya ketika kita ingin mengetahui gosip-gosip tertentu, kita biasanya menunggu, entah itu melalui TV atau melalui majalah atau tabloid yang lainnya juga. Tetapi berbeda halnya dengan zaman sekarang, di mana ketika kita ingin mengetahui perkembangan berita tentang perkembangan zaman, ataupun juga tentang acara masak-memasak ataupun acara gosip, kita itu cuma membutuhkan kuota. Dan kalau HP kita sudah mendukung 4G atau 3G minimal gitu ya, kita dapat mengakses semuanya itu dengan sangat mudah. Kita tidak perlu menunggu atau mengeluarkan uang lagi untuk mendapatkan berita ataupun apa yang menjadi hobi atau kesenangan kita itu. Sekarang semua serba mudah. Tetapi ada satu hal yang menjadi tantangan bagi kita di era informasi yang berkembang dengan sangat cepat seperti pada zaman ini, yaitu dengan hadirnya hoax atau berita yang tidak benar. Sehingga kita perlu memilih kembali serta memilah berita yang kita dapatkan agar kita tetap memberitakan yang benar dan tidak menyesatkan orang lain. Apalagi jika berita itu adalah berita yang sangat penting dan berdampak pada kehidupan banyak orang. Tetapi tentu saja kita juga setuju bahwa yang namanya berita itu adalah sesuatu yang penting. Kalau tidak penting, ngapain diberitakan gitu ya. Sama halnya dengan bacaan yang baru kita perhatikan bersama-sama. Dalam bacaan tersebut ada satu berita yang disampaikan oleh Gabriel, utusan Allah, kepada Maria, satu-satunya penerima berita pada waktu itu. Isi berita itu adalah bahwa Allah akan memakai dia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Allah, Sang Pencipta, akan memakai Maria yang adalah ciptaannya untuk menghadirkan putra tunggalnya ke dalam dunia. Seorang putra yang dijanjikan oleh Allah sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Seorang putra yang dinubuatkan akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Dan ketika bangsa itu melihat terang itu, mereka akan bersorak-sorai dan bersukacita karena putra yang dinubuatkan itu akan memerintah menjadi raja dari tahta Daud. Tidak hanya itu, putra yang dijanjikan itu akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Putra Allah itu adalah Yesus, yang dalam bahasa Ibrani berarti penyelamat. Dan kita ketahui bersama, baik melalui Injil maupun juga film-film yang kita saksikan bersama tentang Tuhan Yesus, dalam masa-masa pelayanannya itu, dia menghadirkan shalom atau damai sejahtera. Sehingga genaplah nubuatan Nabi Yesaya bahwa anak itu akan disebut sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tentu ini adalah berita yang penting dan membawa sukacita bagi umat manusia. Nah, apa sih yang membuat berita ini menjadi sangat penting? Jika kita melihat sejarah bangsa Israel,
kita akan menemukan bahwa sebenarnya bangsa Israel tidak pernah benar-benar lepas dari penjajahan. Pada waktu Ezra dan Nehemia diizinkan untuk kembali membangun tembok dan bait suci, mereka tidak dalam keadaan sebagai orang yang merdeka. Status mereka hanya diizinkan pulang sebagai sebuah koloni untuk membangun kembali wilayah mereka sendiri yang ditandai dengan tembok dan juga bait suci. Nah, hal ini sama seperti ketika kita yang punya asisten rumah tangga di rumah, ketika mereka minta izin untuk pulang melaksanakan hari raya mereka, tentu kita akan mengizinkan mereka. Dan ketika mereka pulang, mereka tidak melepaskan status mereka sebagai asisten rumah tangga kita. Nah, demikianlah halnya dengan Ezra dan Nehemia pada waktu itu, yang merupakan pemimpin dari orang-orang buangan yang diizinkan untuk pulang untuk membangun kembali bait suci dan juga tembok Yerusalem. Pada waktu itu mereka berada di bawah penjajahan bangsa Persia, karena bangsa Persia yang berhasil menaklukkan mereka. Setelah Persia dikalahkan oleh Romawi, bangsa Israel berpindah tangan dari Persia kepada Romawi, sebab hukumnya seperti itu. Pada waktu sebuah bangsa berhasil dikalahkan, maka bangsa itu dan juga bangsa-bangsa yang berada di bawah jajahannya atau yang berada di bawah kekuasaannya itu harus tunduk kepada bangsa pemenang. Jadi selama berada di bawah pemerintahan Romawi, selama kurang lebih 400 tahun, pada waktu itulah suara Tuhan tidak ada. Suara Tuhan tidak menyapa mereka. Sehingga mereka berpikir Tuhan itu meninggalkan mereka. Akhirnya apa? Mereka kembali kehilangan arah. Tetapi yang membedakan kehilangan arah pada zaman itu dengan pada waktu sebelum pembuangan adalah kali ini mereka tidak menjadi penyembah berhala. Tetapi mereka menjadi orang yang sangat taat kepada peraturan, sehingga peraturan itu adalah yang nomor satu. Atau kalau kita boleh kenal dengan istilah yang kerennya, legalistik gitu ya. Mereka melaksanakan firman Tuhan benar atau salah. Yang ada dalam pikiran mereka, kalau melakukan ini benar, melakukan itu salah. Melakukan ini berarti dikenan oleh Tuhan, tidak melakukan ini berarti tidak diperkenankan oleh Tuhan. Jadi mereka menjadi orang yang sangat legalistik, makanya muncullah ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi pada waktu itu. Jadi kalau kita melihat berita tentang kelahiran Yesus yang disampaikan oleh Gabriel, malaikat utusan Allah ini menjadi berita yang sangat penting dan membawa sukacita. Sebab bagi mereka yang mendapatkan berita ini menunjukkan bahwa Allah kembali memperhatikan umatnya. Setelah sekian lama, kurang lebih 400 tahun Allah diam, dan akhirnya kali ini Allah memperdengarkan suaranya melalui Gabriel utusannya. Hal itu sangat mendatangkan sukacita bagi Maria, orang yang mendapatkan kabar atau berita sukacita itu. Hal ini sama seperti seorang anak yang dihukum ayahnya, tidak mendapatkan uang jajan selama beberapa bulan gitu ya. Anak ini berusaha untuk bertahan hidup dengan caranya sendiri. Namun ketika ayahnya kembali berkata, "Nak, mulai besok kamu kembali mendapatkan uang jajanmu." Nah, kira-kira apa yang dirasakan oleh anak itu? Tentu anak itu akan merasakan sukacita karena ayahnya kembali memperhatikan kehidupan dan kesejahteraannya. Demikianlah yang dirasakan oleh orang-orang yang dijumpai Gabriel, khususnya Maria, sebagai penerima kabar berita sukacita itu. Kita dapat melihat dan merasakan sukacita Maria yang diluapkan dalam nyanyian pujiannya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Pertanyaan bagi saya dan juga bagi ibu-ibu komisi wanita sekalian adalah, apakah berita tentang kelahiran Yesus membawa sukacita bagi kita yang menerima kabar itu pada zaman ini? Apakah sukacita kita itu sama seperti yang dirasakan oleh Maria? Nah, alasan kedua, mengapa berita ini menjadi berita yang penting dan membawa sukacita adalah karena pribadi yang diberitakan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias,
yang dijanjikan sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kelahiran Yesus Kristus ini dinubuatkan juga melalui para nabi. Dan akhirnya putra Allah, Mesias yang dinubuatkan beratus-ratus tahun yang lalu itu akan digenapi, akan diutus untuk menyelamatkan umatnya. Berita tentang Mesias ini sangat dinanti-nantikan oleh bangsa Israel karena dalam pemahaman mereka, Mesias tersebut akan membebaskan mereka dari penjajahan secara politik. Oleh sebab itu, mereka sangat menaruh pengharapan di dalam kelahiran Mesias ini. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar Allah mengutus Yesus, putra tunggalnya, Mesias itu, untuk membebaskan umatnya dari penjajahan secara politik? Tentu saja tidak. Tujuan utama Allah mengutus Mesias bukan untuk membebaskan mereka dari penjajahan secara politik, tapi untuk melepaskan umatnya dari perbudakan dosa. Hal ini disalah mengerti oleh bangsa Israel. Sebab bagi mereka, ketika mereka giat melakukan hukum Taurat, maka mereka sudah akan lepas dari perbudakan dosa secara otomatis. Mereka tidak butuh Mesias yang membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Mereka hanya membutuhkan Mesias untuk membebaskan mereka dari perbudakan yang mereka alami oleh bangsa-bangsa lain. Mereka hanya butuh Mesias, hanya sekedar itu saja. Kalau untuk urusan dosa, mereka mengandalkan usaha mereka sendiri dengan melakukan hukum Taurat. Sekali lagi ini keliru. Mungkin dalam Injil, pesan ini tersirat dan seolah-olah tidak ada. Sehingga banyak orang yang seringkali salah membaca Injil. Oleh sebab itu, Paulus dalam rumusan teologinya, dia meluruskan hal ini secara tertulis. Kita bisa melihat dalam Galatia 2 ayat yang ke-16. Di situ Paulus menuliskan bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu tulisan Paulus dalam Galatia 2 ayat yang ke-16. Dan sekali lagi Paulus menuliskan pesan yang sama dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Di situ dituliskan bahwa sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi sangat jelas bahwa berita tentang kelahiran Mesias ini mendatangkan sukacita, mendatangkan kegirangan bagi orang-orang yang benar-benar memahami tujuan Mesias datang, yaitu tidak membebaskan mereka secara politik, tetapi membebaskan serta menyelamatkan mereka dari dosa dan akibat yang dihasilkan dari dosa itu. Ini adalah berita sukacita yang amat sangat dinanti-nantikan oleh bangsa yang sedang berjalan di dalam kegelapan tersebut. Sebab Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi itu akan muncul seperti terang yang besar yang bersinar, sehingga bangsa yang berjalan dalam kegelapan, bangsa yang berdiam di negeri kekelaman, ketika melihat terang itu, mereka bersukacita seperti sukacita pada waktu musim panen tiba. Sukacita itu sekali lagi kita bisa lihat dan kita bisa rasakan dalam nyanyian pujian yang Maria utarakan, sampaikan ketika dia bertemu dengan Elizabeth. Di bagian yang terakhir dia berkata, "Ia, Tuhan Allah, menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Itu adalah sukacita yang dirasakan oleh Maria. Itu adalah sukacita yang diluapkan oleh Maria melalui nyanyian pujiannya. Sekali lagi pertanyaan bagi saya dan juga bagi ibu-ibu komisi wanita yang beribadah di rumah, apakah berita tentang kelahiran Yesus membawa sukacita bagi kita? Sukacita yang sama seperti yang dirasakan oleh Maria. Pertanyaan ini sangat penting bagi kita dan untuk kita renungkan menjelang momen Natal ini. Mengapa? Karena momen Natal ini kita kembali memperingati dan merayakan sukacita besar bagi dunia ini. Berita tentang kelahiran Putra Tunggal Allah,
Mesias yang dijanjikan itu kembali digemakan di seluruh dunia. Berita yang memberikan ketenangan di tengah dunia yang bergejolak dengan pergumulan yang dihadapi dari masa ke masa. Berita yang memberikan damai sejahtera di tengah keresahan yang tidak kunjung usai. Ketika berita itu diterima, berita itu mendatangkan sukacita kekal di dalam jiwa yang senantiasa menantikan kehadirannya. Tidak hanya menantikan, tetapi juga menerima Dia, Yesus Kristus, sebagai satu-satunya Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah berapa kali ibu-ibu merayakan Natal bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi? Mungkin sudah ada yang merayakannya 5 tahun, ada yang merayakannya 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan mungkin lebih daripada itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat perenungan kita bersama hari ini adalah, berita seperti apakah yang kita terima pada momen menjelang Natal setiap tahunnya? Sekali lagi pertanyaan ini penting, sebab apa yang ada pada diri kita, itulah yang kita beritakan. Sama halnya ketika seorang ibu yang mau berkunjung ke rumah temannya. Ibu itu mempersiapkan dan membawa buah tangan, entah itu cake atau cookies gitu ya. Tentu saja ketika dia menyerahkan buah tangan itu kepada temannya atau orang yang dikunjunginya, yang akan diterima oleh teman ibu itu adalah cake atau cookies yang sudah dipersiapkan oleh ibu tadi. Cake atau cookies itu tidak akan mungkin berubah menjadi chow fan atau chow mein atau hal-hal yang lainnya yang tidak disediakan oleh ibu itu. Nah, seperti ilustrasi yang baru saja saya sampaikan, yang juga sekaligus menutup perenungan Natal kita pada sore hari ini, pertanyaan yang sangat penting bagi kita semua adalah, baik bagi saya maupun juga bagi ibu-ibu yang ada di rumah, berita seperti apa yang ibu-ibu dapatkan? Berita seperti apa yang kita dapatkan dalam momen menjelang Natal ini? Jika berita itu adalah berita sukacita seperti yang didapatkan oleh Maria, maka ibu-ibu akan bersukacita dan membagikan sukacita itu kepada orang lain. Entah kepada sesama anggota KW, sesama orang-orang yang ibu-ibu kasihi, baik itu orang yang terdekat dengan kita maupun juga keluarga kita. Ataupun juga kepada orang-orang lain yang mungkin ibu-ibu komisi wanita jumpai, entah tetangga kita ataupun juga orang-orang lain yang kita jumpai dalam keseharian kita. Kiranya pertanyaan tadi, berita seperti apakah yang kita dapatkan dalam momen menjelang Natal ini, boleh menjadi perenungan bersama bagi kita. Dan kiranya Tuhan boleh menolong kita dan senantiasa melimpahkan sukacita dalam kehidupan kita semua. Sehingga yang kita beritakan dalam momen menjelang Natal ini adalah sukacita yang berasal daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh sekali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali merenungkan tentang berita seperti apakah yang kami dengarkan dalam momen menjelang Natal ini. Sebab sesungguhnya ya Bapa, berita yang kami dengarkan, berita yang ada pada diri kami, itulah yang kami beritakan kepada orang-orang lain. Kiranya perenungan firman Tuhan pada hari ini boleh terus mengingatkan kami bahwa berita yang sesungguhnya adalah tentang sukacita. Sukacita karena dunia ini akan merayakan, akan menyambut kembali kelahiran Tuhan kami, Tuhan kita Yesus Kristus, yang membebaskan kita semua, umat-umat yang percaya kepada Dia, dari perbudakan dosa. Secara khusus orang yang benar-benar percaya, beriman bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang Engkau janjikan. Oleh karena itu ya Bapa, teguhkanlah kami dengan berita ini, dan pakailah kami untuk menjadi pembawa berita bagi dunia yang belum mengenal Engkau, bagi orang-orang di sekitar kami yang mungkin masih menutup pintu hati mereka untuk mengenal dan menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Firman-Mu sudah selesai hamba beritakan, tapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus akan senantiasa beserta dengan ibu-ibu komisi wanita
dan akan menerjemahkan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk menjadi pembawa-pembawa berita sukacita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk penginjil Ari yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang ada di bawah ini atau dapat dikumpulkan pada saat ibadah komunal nanti. Mengiringi persembahan kita, mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Hai siarkan di gunung. Syafaat dan diakhiri doa Bapa kami. Tuhan, kami berterima kasih hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memberikan akan persembahan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini berkenan di hadapan Tuhan. Engkau melihat akan setiap hati kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan. Bapak yang baik, saat ini kami mau bersatu hati untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk hasil pilkada di Kota Makassar yang baru-baru terjadi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati akan hasil ini. Siapapun yang memimpin akan Kota Makassar ini, biarlah Tuhan semua berasal daripada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mengangkat dan yang menurunkan para pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa untuk keamanan setelah hasil pilkada ini. Biarlah semuanya di Kota Makassar ini boleh aman, dan kami dapat melakukan segala kegiatan kami dengan tenang dan baik. Bapak yang baik, kami juga menyerahkan dan bersyukur untuk
pemerintahan kami Bapak Jokowi yang saat ini bersama dengan jajaran menterinya berusaha untuk menyelesaikan pandemi yang terjadi di dalam bangsa kami. Bersyukur vaksin yang boleh datang, biarlah Tuhan Engkau menolong setiap orang-orang yang dipercaya oleh pemimpin kami untuk memberikan vaksin ini kepada masyarakat supaya masyarakat boleh dapat ditolong sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Bapak Jokowi bersama dengan jajaran pemerintahan. Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Mungkin pergumulan bangsa kami tidak hanya pandemi yang terjadi saat ini, tapi juga pergumulan-pergumulan yang lain, baik itu di dalam bidang ekonomi yang terjadi di dalam bangsa ini. Tuhan tolong Engkau memberkati mereka, supaya para pemimpin-pemimpin kami boleh memikirkan apa yang terbaik untuk membangun akan ekonomi di dalam bangsa kami ini. Tuhan, kami juga menyerahkan akan keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami memohon akan hikmat Tuhan berikan kepada setiap aparat pemerintahan, jajaran polisi, TNI, biarlah mereka boleh menjaga keamanan akan bangsa ini, terutama kesatuan bangsa ini. Mengingat bangsa ini adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang begitu banyak suku, kaum, dan bahasa, yang mana mereka harus dipersatukan di dalam kesatuan bangsa Indonesia, yaitu NKRI. Tuhan yang baik, kami menyerahkan akan bangsa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga menyerahkan untuk setiap anggota Komisi Wanita, ibu-ibu yang ada di Komisi Wanita. Tuhan, Kau memberkati akan pertumbuhan iman mereka. Di tengah situasi yang demikian, mereka harus bekerja di rumah, membantu keluarga mereka. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan hikmat buat mereka, berikan kesehatan buat mereka, dan terlebih di dalam pengenalan akan Tuhan, mereka sungguh-sungguh, Tuhan tolong untuk mereka boleh terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat teladan bagi keluarga dan juga sekitarnya. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap anggota Komisi Wanita yang mungkin saat ini bergumul di dalam sakit mereka. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan akan sakit mereka. Engkau memberikan kekuatan ketika mereka mengalami sakit, dan ingatkan bahwa pengharapan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk Natal Komisi Wanita yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Desember nanti melalui online. Tuhan tolong supaya segala persiapan yang dilakukan semuanya boleh dapat berjalan dengan baik. Baik yang akan kami pakai, peralatan-peralatan yang kami pakai, biarlah semuanya Tuhan boleh dapat dipakai dengan baik. Dan kami mohon akan anugerah-Mu untuk setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani di dalam Natal Komisi Wanita ini. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan dan bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan ke akhirnya. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajar kami menjadi orang-orang yang setia untuk mengabarkan akan kabar sukacita di mana Yesus Kristus lahir dan menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Yesus Kristus mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Ibu, saya akan memberikan pengumuman di mana nanti pada tanggal 18 Desember akan diadakan perayaan Natal Komisi Wanita secara online. Dan bagi ibu-ibu yang rindu untuk nanti tetap merasakan akan suasana Natal, lagu Malam Kudus, nanti bisa mempersiapkan lilin gitu ya. Mempersiapkan lilin boleh nanti bisa dinyalakan waktu pujian Malam Kudus. Dan terima kasih untuk penginjil Ari yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.